Ini Burj Khalifa, gedung tertinggi di dunia. Gedung ini memiliki 163 lantai dan tingginya 2 kali lipatnya Empire State Building atau 3 kali lipatnya Menara Eiffel. Berat total beton fondasinya mencapai 110.000 ton, setara dengan 2.200 Boeing 737, 50.000 SUV, atau 69.000 kuda nil. Pembangunannya sendiri memerlukan waktu selama 22 juta jam menurut ukuran tenaga manusia. Kalau kamu mendirikan Burj Khalifa sendirian, berarti kamu perlu merampungkannya selama 2.500 tahun. Apa jadinya ya? Kalau bangunan raksasa ini perlahan tenggelam ke dalam pasir sampai puncaknya juga ikut tertutup tanah. Gedung pencakar langit biasanya dibangun di atas tanah padat. Contohnya, gedung-gedung di New York, di bagian bawahnya selalu ada fondasi batu untuk menopang berat gedung. Tapi kalau di Dubai, tanahnya berupa pasir. Menurut teorinya, seluruh kota ini udah pasti tenggelam. Tapi kenyataannya kan enggak. Burj Khalifa masih berdiri kokoh karena pasir yang dipakai untuk membuat fondasinya didatangkan dari Australia. Bukannya di Dubai juga ada pasir ya? Malahan sampai melimpah ruah kan? Kenapa harus impor segala? Emang iya sih, tapi kan bentuk pasirnya beda. Dubai sering diterpa badai debu, dan angin akan mengangkat bulir pasirnya hingga saling bergesekan, kemudian terkikis dan perlahan berubah bentuk menjadi bola mikroskopis. Proses ini membuat pasirnya lembek seperti salju. Kalau pasir ini kita genggam, di sela-selanya akan ada banyak rongga udara karena bola kecil di dalamnya nggak terikat kuat. Tapi pada umumnya, bentuk bulir pasir menyerupai berlian. Kalau kita menggenggamnya, bulirnya akan saling menekan seperti potongan puzzle. Dengan begini, strukturnya bisa menahan tekanan ekstrim. Makanya, para insinyur rela mengimpor jutaan ton pasir ke Dubai untuk membuat dasar fondasi yang lebih kuat. Ada juga masalah soal gesekan. Pasir kasar lebih sulit membuat objek bergeser. Gedung yang dibangun di atasnya akan menempel pada pasir dan fondasinya. Oke lah, kalau gitu kita intip dulu bagian bawah Burj Khalifa yuk. Awalnya para insinyur ngebor 192 lubang dan masing-masing sedalam 50 meter atau kurang lebih 3 kali lipatnya panjang gerbong kereta bawah tanah New York City. Kemudian, lubang ini diisi dengan beton dan 39.000 ton baja tulangan untuk memperkuat strukturnya. Struktur ini juga disebut dengan pile. Beton cukup mampu menahan tekanan, tapi kurang bisa diandalkan kalau strukturnya diputar atau dibengkokkan. Untungnya, baja tulangan bisa meredam kekuatannya. Pasir di sekitar pile kemudian ditanam ke beton. Gesekan antara pasir dan pile mampu menahannya supaya nggak jatuh. Sama seperti saat kamu nempelin tanganmu ke pasir di pantai. Tanganmu akan terkubur sampai beberapa sentimeter, tapi kemudian akan ada gesekan yang menghentikannya. Setelah pilenya siap, dasar gedung mirip bantalan beton mulai dibuat. Bentuknya mirip kayak bunga berkelopak 3. Selain estetik, struktur ini juga punya ketahanan. Saat kamu menapakkan kaki di atas salju lunak, kamu bisa jatuh ke permukaan yang lebih keras. Tapi dengan sepatu salju, kamu bisa berjalan di permukaannya. Hal ini bisa terjadi karena berat badanmu tersebar merata ke seluruh area sepatu. Bentuk dasar Burj Khalifa juga punya fungsi serupa. Tujuannya untuk menyebarkan berat konstruksi secara merata agar bangunannya nggak tenggelam ke dalam pasir. Setelah bagian dasarnya siap, para pekerja mulai membangun gedungnya. Wow, kok gedungnya goyang-goyang ya? Nggak apa-apa, itu emang disengaja kok, biar Burj Khalifa nggak runtuh tertiup angin. Kalau bangunannya terlalu kaku sampai nggak bisa berayun, lama-lama angin kencang bisa mematahkan bagian dasarnya. Akibatnya, gedung itu akan runtuh. Jadi, semua gedung pencakar langit memang dibuat agak fleksibel. Saat angin bertiup, gedung ini bisa agak miring. Hal ini bisa membebani salah satu sisi fondasi gedung. Tapi beton akan sedikit menyusut hingga bisa meredam kekuatannya. Setelah itu, beton akan mengurangi tekanannya dan kembali normal. Saat angin bertiup sangat kencang, puncak menara Burj Khalifa bisa berayun sejauh 2 meter.
para arsitek juga mencetuskan ide unik untuk membangun gedung berpilin di Dubai. Gedung ini memang akan jadi bangunan biasa, tapi tiap lantainya dibuat berpilin hingga 360 derajat. Para insinyur berencana memasang batang besi kaku di dalam gedung untuk menahan beban seluruh bangunan. Lalu, tiap lantainya akan terpasang pada batang besi ini, dan penghuni tiap lantai bisa nentuin arah dan kecepatan rotasinya. Jadi, bangunan yang didirikan di atas pasir sebetulnya cukup kuat dan simpel. Malahan, jauh lebih sulit mendirikan gedung pencakar langit di Manhattan. Tanahnya memang berbatu keras dan bisa menopang bangunan, tapi para pekerja perlu menggali dulu hingga kedalamannya setara dengan tinggi gedung 10 lantai. Maka, para insinyur mengusulkan solusinya. Ini namanya sumuran. Awalnya, pipa beton diletakkan di tanah. Kemudian, para pekerja mulai menggali lubang di bawahnya. Mereka mengeruk tanah lembeknya supaya pipa beton ini mulai tenggelam karena bobotnya sendiri. Kemudian, mereka menindih pipa beton lain di atasnya sambil terus menggali. Satu persatu pipa tersebut turun ke bawah tanah. Crane kecil juga dipakai untuk mengeruk tanahnya ke permukaan. Terowongan vertikal ini terus menghujam entah kemana ujungnya. Saat sumuran ini mencapai lapisan batu di bawah tanah, mereka manjat lagi ke atas. Kemudian, sumuran ini diisi dengan beton, seperti pile besar. 12 pile kuat ini bisa menopang gedung pencakar raksasa. Tapi pembuatan fondasi bangunan di zona rawan gempa jauh lebih menantang karena di situ sering terjadi gempa. Metode perlindungannya sederhana aja kok, sama seperti di daerah rawan angin kencang. Gedungnya harus dibikin fleksibel. Nah, fondasi bangunannya akan seperti ini. Pile berkualitas bisa menahan bobot gedung pencakar langit yang super berat, tapi bantalan betonnya berada di atas pegas yang besar. Saat terjadi gempa, tanahnya akan bergetar dan bergerak ke samping, tapi pegas itu meredam dan mengimbangi gerakannya. Jadi, gedung di atasnya akan tetap diam. Selain itu, di sekeliling gedung dipasangi cincin beton yang tertanam di bawah tanah. Jadi, begini rupa gedung pencakar langit dan fondasinya. Ini cincin yang mengelilinginya, dan ini cincin satunya. Saat tanahnya mulai bergetar oleh gempa, cincin ini akan meredamnya. Dan kalau di sekitar cincin ada gelombang kuat, bagian dalam cincin akan tetap diam. Ada juga cara lainnya, yaitu dengan menggunakan balok baja. Kamu mungkin pernah melihat struktur ini pada tiang jembatan. Hanya saja, ada silinder kecil di masing-masing baloknya. Tiap silinder berisi oli dan diberi piston. Saat gedung mulai berguncang karena gempa, piston ini mulai menekan oli di dalam silinder. Oli kemudian mengubah energi mekanik dari gerakan menjadi panas, hingga meredam energi yang terlepas oleh gempa. Para insinyur juga kadang harus membangun gedung di atas tanah berair. Kalau mereka ngebor lubang pile dan mengisinya dengan beton, air akan mengikis semen di dalamnya atau malah terus-terusan membasahinya. Jadi, airnya perlu dibekukan. Untuk melakukannya, para pekerja membuat sejumlah lubang bor kecil di lokasi konstruksi. Lalu, mereka perlu memasukkan pipa ke dalamnya hingga membentuk sistem pipa yang saling terhubung. Di kulkasmu juga ada sistem kayak gini loh. Cek aja bagian bawah panel dalamnya. Setelah sistemnya terbentuk, mereka memasukkan nitrogen cair ke dalamnya. Air akan melepaskan panas menuju nitrogen cair, kemudian mulai membeku. Sementara itu, para pekerja bisa mengisi lubang pile dengan beton. Tapi, air yang berwujud es lebih memakan tempat daripada air biasa. Jadi, saat esnya mencair, tanahnya agak turun. Tapi gimana dengan pembangunan kota di atas air, seperti Venesia ya? Nah, mereka perlu pile panjang. Para pekerja konstruksi Venesia menggunakan pile kayu. Pile ini harus menancap sampai bagian bawah laguna, kemudian menghujam beberapa meter lebih dalam melewati tanah liat lembek hingga sampai di lapisan batu keras. Para pekerja memasang pile ini di sekitar bangunan yang belum didirikan, dan konstruksinya sendiri dibangun sedemikian rupa agar sebagian besar bebannya tertumpu di dinding luar. Di bawah air Venesia terdapat ratusan ribu pile seperti ini.
Prosesnya akan lebih menantang saat mereka perlu membangun jembatan. Selain fondasinya harus kuat, mereka juga perlu memikirkan masalah pemuaian. Simpelnya gini, saat terkena panas, benda akan memuai. Dan setelah dingin, benda ini akan menyusut. Coba deh amati rel kereta api. Di antara masing-masing rel, terdapat celah. Suara roda yang kamu dengar saat berada di atas kereta sebetulnya berasal dari celah ini. Saat terkena sinar matahari, rel akan memuai dan logamnya ikut meregang. Selanjutnya, rel bisa melengkung ke samping atau bahkan ke atas seperti cacing. Tapi kalau di situ terdapat celah, logam yang memuai akan memenuhi celah ini. Begitupun dengan jembatan. Saat cuacanya lagi panas, logamnya juga bisa memuai. Jadi, para insinyur sengaja memberi celah di permukaan jembatan. Biasanya celah ini tertutup oleh lembaran logam mirip sisir. Dan saat jembatannya mulai memanas, struktur sisir ini saling berdempetan.